Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, silahkan bisa aktifkan kameranya masing-masing ya. Bisa diaktifkan kameranya masing-masing. Lalu, Daniel sudah hadir nih. Daniel, lalu ada Ilham ya, ada Mufti. Ipina juga sudah bergabung, ada Septi baru sarapan Septi ya. Oke, ada Restu. Oke, ada Fauzan. Oke. Oh, ibu saya sedang membeli bubur. Oke. Purbaya siap. Berarti sambil sarapan ya, karena memang ini sangat pagi sekali. Pin semuanya di kelas ada berapa orang? Oke, Pina atau Daniel tahu nggak di kelas RPL kelas C ya? Nah, ini berapa orang? Mungkin Ibu sekarang itu kurang lebih ada 28 kalau nggak salah. Oh iya. Berarti nanti dicekin sama Restu kira-kira hari ini Restu sama Pina hari ini siapa nih yang tidak hadir. Nanti harus ada rekap kehadiran per minggu nih. Kehadirannya seperti apa. Ini sudah 26 orang ya yang hadir alhamdulillah. Nah, sebelumnya ini kan pertemuan pertama. Nah, minggu kemarin mungkin kalian sudah juga perkuliahan, namun mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di semester pendidikan Pancasila ya. Nah, pendidikan Pancasila bersama Ibu itu baru pertama kali ya bertemu. Ada yang kenal dengan Ibu? Ada yang pernah bertemu? Ada yang pernah misalkan yang tahu misalkan di UPI silahkan. Ibu yang ngisi waktu itu materi MBKM pas muka aku ya, Bu. Oke, berarti Pina daya ingatnya tinggi nih ya. Oke. Pina daya ingatnya tinggi. Yang lain masih ingat? Oke. Baik, nah itu waktu ketika ngisi materi MBKM. Ketika di mukaku. Nah, baik, kita mulai saja ya perkuliahan hari ini. Namun sebelum perkuliahan ini dimulai, sebetulnya ini pukul 7 itu terlalu pagi. Kebetulan Ibu masih punya anak kecil yang nanti harus diantarin sekolah. Untuk hari ini beliau sakit jadi tidak sekolah. Nah, kalau Ibu usul boleh nggak kalau jam perkuliahannya itu dipindah? Ini kan pukul 7 nih. Kira-kira di hari Senin sampai pukul berapa? Ada pelajaran RKPL Bu dari jam 9:30 sampai jam 12. Setelahnya mungkin ada kelas kesenian Bu. Oh, setelahnya ada kelas kesenian. Oke, berarti hari Senin padat ya? Coba Ibu sambil lihat Ibu jadwal lagi. Kalau sore bisa nggak Bu? Sore, nah kalau sore bisa aja sih sebetulnya. Nah, cuma memang nanti kalau sore kegiatan perkuliahannya, Ibu mau tanya kalau dosen yang lain kegiatannya daring atau luring?
Eh, ada yang Ada yang daring, ada yang luring. Oke, ada yang daring, ada yang luring. Nah, Ibu tuh sebenarnya gini, Ibu kan sebetulnya setiap hari ke kampus. Nah, Ibu tuh inginnya ketika memang misalkan kalian ada yang daring nih ya, ketika ada yang daring, oke, Ibu ikut daring juga. Kalau ada yang luring, misalkan di hari Senin tuh ada yang luring semua, nah Ibu juga ikut luring. Jadi ada pertemuan gitu. Tapi jangan sampai kalian itu luring hanya mata kuliah Ibu saja gitu. Nah, jadi nanti bikin grupnya ya, Pina sama teman-teman ada grup sama Ibu, nanti ada request misalkan dari Septiawan, misalkan dari Dina, Bu hari ini saya pengen daring nih, pengen luring nih di kampus, boleh, karena kelas yang lain luring, jadi sekalian. Oke, coba Ibu cek dulu jadwal Ibu itu Senin ya, Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Nah, Senin sore bisa sih sebetulnya. Kalau Selasa, kalian jam berapa? Ada jam kosong nggak di hari Selasa? Ada, Bu. Pukul berapa? Selasa nggak ada mata kuliah, Bu. Oh, Selasa nggak ada mata kuliah, berarti jangan. Paling didiskusikan lagi, Bu, sama teman-teman ini. Ibu kira-kira bisanya kapan, Bu? Nah, mungkin Ibu itu sebenarnya jadwalnya itu yang ada di hari Senin itu pukul 7, 7 kan anggap nggak ada. Hari Senin itu 8.40 sampai 10.20. Nah, kesananya nggak ada. Nah, kalau hari Selasa, Ibu dari pukul 7 sampai pukul 12, hari Selasa. Nah, hari Rabu, Ibu pukul 8.40 sampai 10.20, kesananya kosong. Jadi silakan kalian bisa misalkan request ke hari apa boleh. Pokoknya selain yang tadi Ibu jelaskan. Oke. Nah, nanti kira-kira kapan nih ya bisa misalkan kuliah bersama Ibu. Cuma memang kalau pukul 7 di hari Senin, kalau kita kegiatan luring pun pasti nanti akan kesiangan, karena memang hari Senin itu biasanya padat-padatnya. Ini berarti posisi di luar kota semua atau sudah dekat kampus semua? Udah di dekat kampus, Bu. Oke, udah di dekat kampus ya. Sebenarnya kegiatan RPL mungkin banyak luring ya. Oke, baik, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Nanti buat grupnya, nanti diinformasikan mau hari apa nih kira-kira ya untuk perkuliahan pendidikan Pancasila. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini. Sebelum perkuliahan ini dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Menurut agamanya masing-masing, berdoa bisa dipimpin oleh Muhammad Paujan. Silakan. Yang lainnya silakan bisa aktifkan kameranya ya. Baik, maaf sebelumnya ada suaranya, Bu? Ada, Nak. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ujan. Nah, karena di kelas RPL ini, Ibu pertama kali nih. Nah, Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu tentang kalian nih. Nah, santai ya kalau bersama Ibu. Nah, nanti untuk perkuliahan di mata kuliah pendidikan Pancasila, kehadiran itu yang diutamakan oleh Ibu. Lalu ada tugas. Tugas tidak begitu memberatkan juga, tugas itu nanti sifatnya berkelompok. Lalu ada kegiatan UTS dan ada kegiatan UAS. Nah, di UAS, di UTS nanti kita berbasisnya project. Nah, di UAS juga nanti basisnya project. Nah, Ibu ingin ini kan mahasiswa RPL ya. Nah, mahasiswa RPL ini nanti bisa menciptakan sesuai basicnya yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila seperti apa.
Nah, pendidikan Pancasila itu sudah kalian pahami dari memang kalian SD ya, dari SD ada, dari SMP ada, SMA ada, bahkan di perguruan tinggi. Nah, itu selalu ada. Kenapa? Karena Pancasila itu sebagai ideologi, sebagai pedoman hidup dari bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu jelas ada 5 sila yang memang harus diinternalisasi dalam kehidupan. Nah, seperti apa nih internalisasinya? Nah, namun sebelum Ibu membahas tentang pendidikan Pancasila, Ibu ingin mendengarkan terlebih dahulu sehingga Ibu kenal nih Paujan, ada Sahrul gitu ya, ada Pina, ada Restu, ada Daniel gitu. Ada Setiawan, ada Dina dan lain sebagainya. Bisa diperkenalkan ya, namanya siapa, lalu asalnya dari mana gitu ya. Nah, bagaimana nih ceritanya bisa ke kampus UPI di Cibiru, itu bisa diceritakan atau cita-citanya dan lain sebagainya, sehingga Ibu bisa mengingat nih siapa sih Paujan gitu, siapa sih Daniel gitu ya, siapa sih nih Sahrul gitu ya. Baik. Nah, terlebih dahulu silahkan, Ibu tidak akan menunjuk. Silahkan barangkali ada yang mau memperkenalkan diri, silahkan bisa raise hand. Oke, Restu, silahkan Restu. Semuanya harus perkenalan diri ya. Baik, silahkan Restu. Oke, Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Restu Utami. Asli saya dari Pengalengan ya, Bu. Mungkin ciri khasnya dengan susu murni. Iya. Terus juga awal mula kenapa bisa ke UPI itu karena sebetulnya dari orang tua, Bu. Awalnya disuruh jadi guru, cuman nggak mau. Jadi dan guru. Ternyata dilihat-lihat lagi ada nih yang non pendidikan gitu. Makanya Bu join ke RPL gitu. Oke, baik. Ini banyak nih ya kasus yang kayak Restu ya. Restu panggilannya siapa? Restu aja Bu, kalau enggak teman-teman manggilnya Michan. Kenapa Restu jadi Michan? Restu Michan. Jadi Bu, kalau di Restu tuh suka anime ya Bu, animasi Jepang gitu. Itu tuh kayak panggilan di apa ya, bahasa Jepang ya gitu. Kelas ya, oke. Jadi Pak Restu bin Michan ya. Oke, baik. Nah, ini Restu, jadi Ibu akan ingat nih, Restu itu kaitannya dengan susu Pangalengan tadi bilang ya, karena dia orang Pangalengan. Dan Ibu akan ingat, karena Restu itu banyak loh kasusnya kayak Restu. Banyak orang yang tidak mau menjadi guru, dan orang tuanya mengarahkan menjadi guru, dan ternyata di UPI Cibiru itu bukan keguruan saja ya, karena memang orang tuh mindsetnya taunya PG PAUD, PG SD, ternyata luar biasa nih, ada RPL, ada rekayasa perangkat lunak. Nah, ini info juga sedikit nih Ibu ya. Kemarin mudah-mudahan nih di tahun depan ya, karena memang tahun ini sepertinya sudah close ya, sudah tertutup. Nanti ada PKM mahasiswa nih, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, ada sih yang mahasiswa FPS sudah mulai bergabung bersama Ibu. Kalau misalkan ada yang belum, nanti bisa ikut tahun depan. Berkaitan dengan PKM, karena nanti PKM itu sifatnya wajib dan itu sebagai salah satu syarat kalian untuk lulus ujian skripsi. Jadi harus ikut lomba, minimal ikut lomba gitu. Nah, tapi kalau sekarang kayaknya udah ditutup juga. Ini jadi info sedikit. Nah, oke, terima kasih Restu ya. Selain Restu silakan tadi Hadi, silakan Di. Oke, silakan Hadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya David Prasetyo. Saya sebenarnya untuk kota kelahiran itu dari Bekasi, Bu. Cuma kemudian waktu lulus sekolah saya sudah pindah ke Ciwidey. Mungkin untuk khasnya itu terkenal dengan stroberinya, Bu. Oke. Alasan kenapa saya masuk ke UPI sebenarnya waktu itu saya memang waktu SMP punya basic di RPL ya Bu, dan saya waktu kuliah tuh
mencari-cari informasi tentang enaknya kampus mana sih, dan kebetulan di UPI ada jurusan yang sejalur dengan waktu saya SMK gitu Bu. Jadi saya memilih UPI karena memang sejalur dengan apa yang sudah saya tekuni waktu SMK. Oke, baik. Terima kasih Hadi. Berarti Hadi sesuai ya. Oke, sesuai dengan bidangnya. Jadi sesuai dengan keminatan. Ini sebetulnya kenapa Ibu tanya, kenapa sih alasan masuk UPI Cibiru? Nah, kenapa? Karena kalian lebih menguatkan diri. Nah, kenapa alasannya ke RPL? Dan alhamdulillah nih kalau Hadi itu sesuai tracknya ketika SMA gitu ya. Jurusannya ada kesesuaian dengan S1. Ini Hadi posisi di mana nih, di Pangalengan? Di Cibiru. Oh, udah di Cibiru berarti. Berarti Septi sama Restu daerahnya sama ya? Iya Bu, hanya terhalang ada satu jalan namanya Jalan Gambung. Oh gitu. Jadi masih satu daerah Pangalengan ya? Berbeda. Pangalengan. Oh, oke baik. Kalau Restu itu susunya, kalau Septi mah strawberry Septi. Kalau Hadi mah itu strawberry-nya jadi. Betul Ibu. Oke, coba. Jadi Ibu inget nih. Oke. Restu nih susu Lembang nih ya. Hadi nih inget Ibu nih strawberry-nya. Oh ya, kayaknya Hadi tuh yang punya ini ya. Perkebunan stroberi di Lembang ya. Di Pangalengan maksudnya. Di Ciwidey Bu. Di Ciwidey. Betul. Di Ciwidey. Oke, baik. Terima kasih Hadi. Baik, terima kasih kembali Ibu. Ya, oke. Siapa lagi? Silakan. Ilham, silakan Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Yusuf. Saya tinggal di Kota Bandung, di Setiabudi, dekat UPI Pusat. Ciri khasnya di sini apa ya? Seblak kayaknya Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih nih Ilham. Ilham nih aktivis kayaknya ya. Soalnya awalnya itu Om Swastiastu ya, sama Ibu ditambahin Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Ya, betul. Nah, salam Pancasila terakhirnya. Ya. Oke, Ilham tuh di UPI Pusat kenapa ngambil UPI Cibiru? Kan di UPI Pusat banyak tuh. Karena saya ingin melanjutkan jurusan saya Bu, yang sebelumnya saya SMK-nya kebetulan juga RPL juga, terus saya ingin melanjutkan RPL dan kebetulan adanya di UPI Cibiru Bu. Oke. Karena karena adanya di UPI Cibiru jadi ngambilnya ke UPI Cibiru ya. Oke, Ya. baik. Ilham. Nah, berkaitan dengan tadi nih ciri khasnya seblak. Kenapa? Memang jajanannya seblak ya di sana? Ya, banyaknya seblak Bu di sini mah. bukan susu murni. Oke. Baik, berarti Ilham ini apa sih namanya? Ngekos di UPI Cibiru ya? Enggak bolak-balik. Oh, bolak-balik Bu. Oke, berarti soalnya kan memang dekat ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih nih Ilham nih ya. Jadi Ibu ingat ya, Ilham dengan seblaknya. Oke. Yang lain silakan yang lain. Paujan, silakan Paujan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzan Adiansa, tinggal di Kabupaten Bandung di Ciparai. Orang Ciparai, Paujan. Iya. Oke, kenapa masuk RPL, Paujan? Pilihan terakhir Bu, sebelumnya beberapa masukin ke Universitas Seleksi Mandiri dan keterima ya di sini yang di RPL UPI Cibiru. Oke, jadi masuknya ini aja apa sih namanya? Jadi ngambil RPL ya? Iya Bu. Oke. Soalnya yang teknik informatika susah saya gani. Oke. Apa makanan khasnya nih di Ciparai? Banyak Bu, di sini ada pabrik roti, pabrik siomay kecil itu buat seblak. Oke. Ada peyem juga banyak Bu. Pilih satu. Siomay kecil Bu, di sini ada. Oh ya, somai kecil.
Ini kan karena memang pagi-pagi harus sarapan, jadi sarapan pemikiran aja ya. Ya. Oke, baik. Oke, Paujan ya. Somai kecil katanya. Ini beliau dari Ciparai, berarti masuknya Kabupaten Bandung. Oke, baik Paujan. Selanjutnya Daniel. Ibu Daniel atau Daniel ya ibu panggilnya? Nama aslinya Daniel, Bu, tapi nama panggilan mah Daniel. Oke, berarti Daniel ya. Ibu Ayo. panggil. Silakan Daniel, gimana? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Huda Septianus, asal Garut. Terus alasan masuk UPI itu pilihan kedua. Pilihan pertamanya psikologi UPI juga, pilihan keduanya RPL UPI. Terus kenapa pilihan keduanya itu jauh dari pilihan pertama? Karena ngikutin saran dari guru BK waktu SNBT. Oke, baik. Apa makanan khas Garut? Paling dodol Garut ya, Bu, paling terkenal. Sebenarnya makannya tuh biasanya ada asep stroberi sepanjang jalan perpindahan antar kota dari Garut ke Tasik atau dari Garut ke Bandung, itu banyak banget asep stroberi. Kalau enggak burayot. Kalau dodol Garut biasanya di toko oleh-olehnya. Paling terkenal itu dodol Garut. Oke, pilih salah satu nak. Mau apa ini? Domba guling katanya kata Restu ya. Oke, Daniel pilih satu apa nak? Dodol Garut sih, Bu. Oke, dodol Garut ya. hit. Oke, ini harus beda nih ya. Ibu kasih challenge nih ya. Setiap orang perkenalkan makanan apa nih ciri khasnya, tapi harus berbeda dengan yang lain. Oke, belum sama nih ya. Oh, berarti Dani posisi di Garut ini. Di Bandung, Bu. Oh, udah pada ngekos berarti ya di apa sih namanya di Bandung. Sebetulnya ibu tuh kuliah bisa luring ya, karena sebenarnya luring itu lebih asik daripada daring. Nah, jadi kita lebih nyata, jadi beda sama gambarnya. Nah, kalau memang nanti kalian menyemekati misalkan kuliah tuh hari Selasa misalkan pukul berapa? Sebenarnya ibu kosongnya itu rata-rata pukul 1 sih sebetulnya. Jam pukul 1 atau misalkan pukul tadi yang sesuai ibu kita luring misalkan karena kalian rata-rata udah pada di kampus ya kita luring saja kalau posisinya semuanya dekat kampus gitu ya. Nah nanti kita luring saja itu lebih enak gitu. Oke, terima kasih Daniel. Siapa lagi nih? Laras, mana Laras nih? Oke. Laras ada Laras tadi Laras Adiloman. Oke, silakan Laras. Izin memperkenalkan diri Bu, nama saya. Nggak ada Laras. Nah, oke, silakan Laras. Oke, izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Laras Janwa Puspa, biasa dipanggil Ayas. Saya lahir di Bandung, tapi lama tinggal di Garut. Oke, jadi ada Garut-Garutnya gitu ya. Ya. Oke, jadi Laras, Ayas ya. Nah, berarti Ayas itu sekarang tinggal di Bandung. Bandungnya di mana? Enggak Ibu, saya lama tinggalnya di Garut. Jadi sampai sekarang di Garut. Jadi di Bandung itu cuman sampai TK Ibu. Oke, berarti orang Bandung. Pantas ya tadi ada yang komen nih. Siapa nih yang komen nih? Hadi nih, kata Hadi ada Garut-Garutnya gitu ya. Oke, baik ini Ayas ya. Nah, Ayas dari Garut posisinya sekarang berarti udah dekat UPI Cibiru ya? Udah Ibu. Oke, berarti sekarang kembali lagi ke Bandung ya. Ketika kamu waktu itu sampai TK di Bandung, lalu di Garut. Nah, sekarang kembali lagi nih ke Bandung. Oke, baik Laras. Kenapa masuk RPL nih? Sebenarnya mah Bu salah pencet sih waktu SNBP Ibu. Ini kumaha salah pencet nggak apa-apa. Gimana ceritanya? Ya Ibu kan tadinya mau pilihan yang pertama tuh DKV UPI, terus yang keduanya RPL.
Tapi waktu finalisasi pas dicek lagi ternyata yang pertama RPL, yang kedua DKV. Jadi terbalik. Dan ya mungkin rezekinya di RPL Ibu. Oh gitu. Diterimanya di RPL. Tapi kan Ayas kalau ke RPS ketemu Hadi nih ya. Nah, ada Hadi ya. Ada Daniel ya. Oke. Nah, gitu. Tadi kan Laras bilang bahwasannya itu kan awalnya dari asal pencet, bukan asal pencet ya, asal pencet sih sebetulnya. Tapi mohon diingat, pasti itu jalan Allah yang terbaik. Mungkin Allah tuh merestuinya atau meridoinya Ayas itu pengennya di RPL. Meskipun misalkan bagaimana ceritanya, tapi emang harus, mungkin itu jalan yang terbaik bagi Laras itu adalah seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ketika udah lulus, wah Laras ini kerjanya bagus, misalkan kerjanya luar biasa. Karena memang kan jurusan RPL itu masih jarang ya. Jadi kalau lulusan kalian lulus aja nanti di RPL, mungkin lowongan pekerjaannya juga semakin banyak. Oke, baik. Terima kasih Laras ya. Makanan Laras nih. Karena tadi dodol udah Ibu, jadi saya pilih cokodot khas Garut Ibu. Kira teh domba ya. Oke. Laras pilihnya cokodot nih ya. Oke, baik, makasih. Siapa lagi? Silakan Maisen. Nah, Hilman, silakan Hilman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Hilman Al-Hafiz. Alasan saya ngambil RPL di UPI itu karena emang opsi terakhirnya UPI sih. Sebelumnya daftar ke sini situ nggak lolos, cuman lolosnya di UIN doang, itu pun nggak sesuai apa yang saya mau jurusannya. Jadi saya milih di UPI RPL seperti itu. Oke. Jadi makanya di UPI. Aslinya orang mana? Saya asli orang Bandung, di Ciwastra, Bu. Nah, Ciwastranya di mana? Di Ciwastra. Daerah Ciwastra. Kajim, Bu. Oke, kalau ibu rumahnya di GBI, Komplek Gria Bandung Indah. Ya barang. Nggak jauh ya? Saya, Bu. Oh gitu. Oke. Nah, ibu masih daerah GBI, berarti dengan Ciwastra dekat. Ini nih, kenapa Hilman itu? Hilman panggilannya Aerok aja berarti ya? Bu, itu teh motor impian saya, Bu. Oh, berarti Hilman keren nih ya, punya peran yang tinggi sehingga satu kelas tahu nih tentang Aerok nih ya. Ini curiga curhatannya Hilman itu ke teman-teman itu pengen Aerok ya. Tapi alhamdulillah udah dapat, Bu. Alhamdulillah, sekarang udah jadi model Aerok berarti ya. Oke. Nah, berarti ibu ingat nih Hilman itu Aerok ya. Ya. Nah, Hilman, apa makanan ciri khasnya? Ciri khas paling apa, Bu? Saya mah sukanya bolu Lembang, Bu. Oke, bolu Lembang atau bolu Lembang mah sama orang Lembang. Iya. Nih, coba makanan Ciwastra apa? Ya apa ya, Bu? Nggak ada, Bu. Aduh, ini mah nggak ada, kumaha ini. Ya paling makanan khas aja ya, Bu, Bandung. Paling favorit saya mah nasgor depan Pasir Bogor, Bu. Bu. Nasgor depan Pasir Bogor gitu ya. Iya, Bu, enak, Bu. Coba, Bu. Oke, siap ya. Siap, nanti ibu ciriin ya. Siap. Nih kata Hadi Nasgor Aerok, nantilah Hilman mau buka usaha sendiri nih ya, brand ambasadornya Aerok ya. Dasar ini nih. Oke. Baik. Makasih nih Hilman. Siapa lagi nih? Ini akan ingatnya Aerok malah. Oke, silakan Fadli. Baik, terima kasih Ibu. Izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Fadli Mahesa. Alhamdulillah kebetulan saya jaraknya yang paling jauh Bu, estimasi dari rumah ke kampusnya.
Ya. Ya Bu. Saya tinggalnya di ini Bu, paling jauh Bu, di Cibiru Bu. Atau Cibiru tinggal Salangka, Mahesa. Oke. Betul, Bu. Cibirunya di mana, Mahesa? Cibirunya di ini Bu, di Manisi, di bundaran ke atas. Oh, masih daerah Manisi, maksudnya deket ya. Dari bundaran yang pusat Cibiru ya? Iya Bu, yang Cibiru asli Bu. Oke, itu masih dekat ya. Mudah-mudahan ini nih orang-orang Cibiru berarti kalau misalkan kuliah jam 7, setengah 7 udah di kampus ya. 6:30 baru OTW Bu, OTW mandi itu juga. Ya memang gitu hakikatnya. Yang dekat itu malah lebih santai sebetulnya. Karena berpikirnya jarak yang dekat. Oke. Mahisa, kenapa ngambil RPL Mahisa? Menamatkan sebelumnya Bu. Oke. Mengamalkan apa? Menamatkan karena sebelumnya SMK, jadi tanggung Bu, SMK doang, kita tamatkan aja sampai 1 Bu. Oke. Jadi ambilnya RPL lagi ya? Betul. Oke, bagus nih Mahesa. Jadi ada keberlanjutan gitu ya. Ada tindak lanjut selanjutnya sehingga Mahesa mengambil RPL. Panggilannya Papa Ale ya? Ale Bu, ya betul Bu. Panggilannya Papa Ale katanya ya. Kenapa Papa? Apakah Mahesa itu adalah papahnya di kelas ini? Tapi mukanya perasaan belum tua kok. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Oke. Mahesa, makanan ciri khasnya apa? Makanan ciri khas di Cibiru ini Bu, macet bundaran. Nah, berarti ketika macet bundaran, Mahesa jajan apa? Jajan hikmah kehidupan Bu. Aduh, memang Mahesa ini. Nah, dalam hikmah kehidupan itu ada apa? Bersabar. Hah? Bersabar Bu. Oke, bersadar. Nah, apa makanan yang kamu sadari? Ternyata jajan ini Bu, jajan cilok di bundaran itu enak Bu. Nanti bukan akhirnya cilok bundaran ya. Oke, berarti Mahesa kalau macet-macet berarti mampir dulu tak ke cilok bundaran ya. Oke, Betul. Mahesa berarti ciri khasnya cilok nih. Oke, selain Mahesa siapa lagi nih? Makasih Mahesa. Didra. Terima kasih kembali Bu. Sama Didra Ryan. Didra mana ini? Ya, terima kasih Bu. Halo, oke. Izin memperkenalkan diri Bu. Nama saya Didra Ryan Herlambang, sering dipanggil Didra. Asal dari Jakarta, sekarang tinggalnya di Kosdit Bu. Kosdi itu apa? Iya, ini Didra kalau di Ibu. Maaf Ibu, apa suara saya masuk Bu? Masuk suaranya, tapi mukanya nggak gerak-gerak. Nah gitu, jadi mukanya di kanan ke kiri. Itu di Google Maps adanya di Cibiru Bu. Oke, itu berarti kosan impian mahasiswa RPL berarti ya? Oke, base campnya berarti ya? Bener banget Bu. Oke, ini Didra berarti sedang berdekatan dengan siapa nih? Sedang berdekatan dengan rektor Bu, karena kebetulan Kosdit di depannya gedung biru. Bentar, Kosdit itu depan gedung biru. Gini Bu, gerbang yang depannya SD Lab School itu. Nah itu kan sampingnya ada warung nasi padang ya Bu ya. Nah, itu masuk gang situ itu Kosdit Bu. Oh iya. Ada Kosdit. Ada Bu di Google Maps Bu. Oke, baik. Direktur cina bukan. Ya, maaf salah ngomong. Oke, baik. Didra orang Kosdit gitu ya. Tinggalnya di Kosdit. Nah, aslinya dari Jakarta.
Didra, makanan khasnya berarti apa? Makanan khas Jakarta lah. Paling ketoprak, Bu. Oke, baik ketoprak. Sok jajan ketoprak di Bandung. Belum pernah. Bising nggak ada yang enak di Cibiru. Nggak ada yang enak ya. Yang enak mah di Jakarta ya. Di sini mah saya hari-hari makannya nasi Padang, Bu. Oke, jangan nasi Padang terus, kolesterol. Jadi karena kosannya dekat nasi Padang, jadi makanya nasi Padang gitu ya. Bu. Oke, baik Dida. Ini seru kayaknya kalau kita ketemu luring ya, ketemu langsung ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang tepat sehingga perkuliahannya kita adakan luring gitu ya. Kalau misalkan tidak ada kelas, kita kuliahnya di ini aja, di alam terbuka aja. Ya, di ini kan banyak sebetulnya di UPI itu tempat-tempat yang enakan gitu ya. Kalau di Kosdi nanti takutnya nggak cukup semua nih ya. Nah, jadi cari nanti tempat yang memang enak nih untuk kumpul bersama. Oke, lanjut. Makasih Didra. Oke. Mana nih? Oke, Fahri, silakan Fahri. Nama saya Fahri Rosi. Saya asalnya dari Jakarta. Alasan memilih UPI karena sebelumnya saya searching unit yang ada PTN yang ada prodi RPM. Salah satunya yang muncul UPI. Saya pilih UPI. Oke. Fahri asal Jakarta ya. Ya, Bu. Oke, ini sekarang sudah di dekat kampus ya? Udah, Bu, udah di Cibiru. Oke, Fahri sudah dekat UPI Cibiru. Oke. Fahri, apa nih mantan pembalap Chandra Rossi? Fahri, makanan khas di Jakarta apa? Paling yang saya suka sih kerak telur, Bu. Kerak telur? Iya, kerak telur. Oke, ciri khasnya Fahri itu adalah kerak telur. Fahri Rossi. Nah, memang tadi kata teman-temannya Rossi itu kaitannya sama pembalap gitu ya? Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Rossi. Silakan dilanjutkan. Rapli, silakan Rapli. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Raffi Firmansyah, asal kota itu Sumedang, tapi sekarang udah di Cibiru. Untuk alasan sendiri kenapa masuk UPI DRPL, sebenarnya untuk masuk ke UPI ini pilihan kedua, masuk ke RPL. Sebelumnya itu milih bisnis digital di Unpad, tapi belum rezekinya di sana. Kenapa ke RPL lagi? Saya lebih suka analisis, Bu, jadi menganalisis sebuah sistem gitu. Jadi melanjutkan juga dari SMK di RPL, masuk lagi ke RPL, Bu. Oke, baik. Rapli itu orang Sumedang gitu ya. Nah, kalau orang Sumedang berarti kaitannya makanannya yang terkenal apa, Pi? Tahu, Bu. Oke, berarti tahunya gitu ya. Nah, awalnya bisnis digital ternyata bertemu nih sama Laras dan ya. Nah, di RPL ya. Nah, ketika dijalani udah 2 semester berarti ya sekarang. Berarti alhamdulillah ketika kalian tangguh dan masih tetap ada di sini gitu. Berarti sudah aman. Oke, Rapli, semoga betah nih ya di RPL dan mari kita selesaikan ketika kalian sudah punya niat dari awal ke RPL dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam ini, tapi itu tetap ketentuan Allah dan silakan kalian selesaikan sampai akhir. Baik, terima kasih Rapli ya. Terima kasih juga, Bu. Sama-sama. Lanjut Purbaya Raya, silakan Purbaya Raya. Baik, Ibu. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Purbaya Hidayat Arifin, asal kota dari Bandung, Ibu. Terus sekarang lagi di Cinunuk, Ciguruik, Ibu. Di Ciguruik. Iya, terus alasan kenapa masuk RPL karena tadinya tuh mau masuk IT, Bu.
Cuman jauh-jauh, jadi pengen yang dekat-dekat aja. Jadinya ke RPL aja Bu, di UPI gitu. Oke, carilah yang dekat gitu ya. Iya. Kalau rumahnya di Cigerwig ya. Iya Ibu. Oke. Ini teh rame, ada Teteh Baya katanya ya. Ini ada Teteh Purba. Ini panggilan sayang teman-teman di kelas apa berarti? Ya itu Bu yang mereka sebutin, aku mah terima aja. Oke, gimana betah nggak di RPL? Betah Ibu, alhamdulillah. Oke, katanya ibu panggilnya apa ya? Purbaya, Baya. Berarti ibu panggilannya apa? Apa ya Bu ya? Baya aja Bu, boleh deh. Oke, boleh deh ya. Ibu panggilnya Baya. Katanya penyanyi, betul? Enggak Bu, saya pelawak. Oke. Iya. Jadi bisa nyanyi nggak? Bisa Ibu. Oke, cobalah hiburan dulu deh. Soalnya kalau jam 7 ini mah bahaya, ini pada ngantuk nih kalau pukul 7 nih ya. Hai. Waduh. Baya nyanyi dulu deh. Lagu apa Ibu? Mau bebas lagi, gimana Baya aja. Waduh. Pakai gitar nggak Bu? Boleh, atau mana gitarnya? Aduh. Udah jadi seperti Abi Bu. Oke, wah jangan. Apa ya? Yo, lagu apa Bay? Lagu ini Bu, Can't Take My Eyes Off You aja Bu. Oke, boleh, mantap nih. Tapi langsung refnya aja Bu ya, biar cepat. Oke, atau nggak apa-apa. Biar nanti habis waktunya, kan sampai 8.40 tuh Ibu ya. Aduh. Yo, silakan Baya. Aduh, ya udah deh Bu. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you left me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Aduh. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. So I'm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Makasih Ibu. Makasih semuanya. Baik, mantap nih Baya nih ya. Ayo tepuk tangan dulu nih semuanya. Keren nih ya. Makasih Bu. Oke. Ini Baya luar biasa ya. Makasih Bu. Sampai punya gitarnya. Ini kayaknya kalau ketemu di kampus ini asik nih ya. Enggak Bu, saya enggak asik. Oke, baik. Ini baik, luar biasa sekali ya. Ini kayaknya kemungkinan pertemuan Ibu harus wajib nyanyi dulu Baya nih ya. Besok katanya pas matematika diseret nyanyi lagi. Nah, matematika siapa yang ngajar? Paradit Bu. Hah? Paradit. Matematika diajarkan sama Paradit? Iya. Ah, masa? Iya Bu, Paradit. Oh gitu, kirain sama pakar matematikanya. Oh real ini mah gini. Oke, baik ya udah deh Ibu percaya nih kalau Hadi bilang udah real ya. Ini Baya kemana nih?
sudah menghilang lagi. Ada Bu, ada, Iya, saya ada. Ya, ada Bu. Oke. Baik. Baya, pasti Baya tahu nih banyak talenta di kelas ini. Pilih Bay, siapa yang suruh nyanyi nih? Wah. Yang suruh nyanyi cowok cewek Bu? Cewek cowok boleh lah, bebas. Gimana Bay aja lah pokoknya. Siapa ya? Ini deh. Fadli Bu. Mana Fadli? Fadli, mana Fadli? Oke, Baya dia seneng banget ya. Oke, makasih Baya ya tadi. Aduh, luar biasa sekali nih. Fadli, ini ada challenge nih dari Baya. Silakan nyanyi. Ini tadi ada Pagiku Cerah katanya. Dari siapa tuh? Fadli, silakan. Kebetulan yang sebenarnya bisa nyanyi bukan Fadli Bu. Hah? Itu Bu ada Gidra Bu, vokalis kita Bu. Oke, ada Diza. Betul. Tapi Baya lu pengennya Fadli katanya. Iya Bu, suaranya bagus banget Fadli. Oke, coba Fadli gimana Fadli? Oh dia langsung gagaro, Fadli malah langsung gagaro. Kumaha Fadli? Oke, kita tungguin ya, dulu nih Fadli nih. Lagu apa cenah kawan-kawan? Oke, so Fadli didengarin sama ibu nih. Apa aja Le, yang penting dengar suara Ale. Iya tuh. Oke, sebentar di dari Baya nih ya. Di setting dulu biar pakai speaker. Boleh. Boleh. Kalau pagi-pagi mah harus semangat. Soalnya kan mata kuliah Pancasila itu kita udah tahu nih dari apa sih namanya? Dari SD juga udah tahu nih. Tapi intinya sih Pancasila itu pasti diintegrasikan dengan karakter ya. Nah ini kan kita coba bangun dulu kebersamaannya. Ini alhamdulillah nih meskipun pertemuan pertama Ibu di Prodi RPL ini sangat hangat sekali ya. Kalian sangat luar biasa sekali. Oke, kita tunggu Fadli ya. Tes. Oke, sip. Ini biar rada sedikit disemangatkan ya Bu. Jadi iya benar, ini terutama ini yang tidak mengaktifkan kameranya ya. Jadi pas Fadli nyanyi jadi bisa diaktifkan semuanya ya. Betul, Bu. Ini bukan benar. Ini tadi ada yang request dicangcuter Bu. Kebetulan Fadli memang suka dicangcuter dan agak meningkatkan semangat pagi ya Bu. Oke, boleh. Ini lagu yang bertajuk Main Serong. Boleh. Kenapa jadi main serong Fadli? Tapi biar semangat Bu. Nggak menyindir temennya yang main serong kan? Oh enggak Bu, alhamdulillah. Oke, nggak ada ya di sini main serong-serongan ya. Bentar, Ibu mau
di kelas ini sebentar wanitanya ada berapa orang? 6 Bu. Oh, wanitanya ada 6 orang. Laki-lakinya ada berapa orang? 6 kurangi 28 berapa? Ayo. 22. Oke, jadi ada 22 orang. Soalnya 6 orang wanita takut bahaya nih. Ini apa diparebutkeun ya. Nah, 6 orang itu jadi pada itu kaitannya dengan main serong. Nah, 6 orang itu siapa aja? Ada Restu Bu sudah sold out, ada Laras juga sudah sold out Bu. 3. Ada Vina, ada Nia, Vina sold ada oke. Ya Bu, semuanya sudah sold out Bu. Oke, Vina, terus yang keempat siapa? Ada Nia, ada Cinta, sama ada ini Nabila Bu. Oke, Nabila sold out semua ya. Iya Bu. Ku Hadi sih gak namanya, mahasiswa saya. Salah satu sama Hadi Bu. Oke, berarti Mahisa nggak ada ya dari 6 itu nggak ada? Tidak ada Bu. Oke, baik, silakan Mahisa, gimana main serongnya? Baik ya. Mangga teman-teman buat yang tahu, mari kita berdendang bersama. Sambil berdiri ya Bu ya. Coba ekspresikan nih, coba mana nih Baya nih, Hadi, Roy, mana nih Rosi nih, Rapli, Daniel. Ini suaranya kedengeran speakernya? Kedengeran, ini Mahesa megang apa itu sih kayak Tupperware eta mah? Minuman Bu. Main serong berbahaya but it's so fun. Melepas rasa penat dalam mencari hubungan. Sama Rosi ya, safety. Para pemula sebaiknya jangan ikutan. Perlu skill sejati agar jadi berantakan. Serong kanan, serong kiri, main serong asik serong kanan. Yang lainnya coba gerakannya mana coba? Gerakan pagi nih harusnya nih. Gitu. Masa Papa Ale aja ini semangat nih. Ayo Asri, Baya nih. Rosi malah menghilang ini Rosi nih. Oke, Rapli, Daniel. Benar hiburan. Jangan kebanyakan nanti kamu ketagihan. Bulatkan tekad, tentukan pilihan. Karena kita harus bisa saling jaga perasaan. Yuk teman-teman, serong kanan, serong kiri, main serong, serong kiri, main serong, asik. Buat yang belum semangat, mari kita semangatkan pagi ini. Mari kawan-kawan angkat tangannya semua. Restu sampai bawa bendera atau restu dulu. Main serong tapi melepas rasa penat agar menjadi hiburan.
Buat para pemula sebaiknya jangan ikutan berskill sejati agar tak jadi berantakan. Yuk kawan-kawan, serong kanan, serong kiri, mari serong asik. Serong kanan, serong kiri, mari serong asik. Serong kiri, mari serong asik. Terima kasih kawan-kawan konsernya. Mantap, luar biasa nih ya. Ini harus semangat pagi. Kenapa harus semangat dulu? Soalnya takutnya gini. Sekarang kan pukul 7 nih. Kalian sebelum move on. Kemarin kan sudah libur panjang. Tuh langsung minum juga Mahesa. Endorse follower nih ya. Teman-teman yang lain itu kan kemarin habis liburan panjang. Nah kalau sekarang berarti pukul 7 ini harus semangat 45 dulu. Nah itu kan tadi udah 2 lagu nih dari Teteh Baya ya sama Papa Ale nih ya. Oke, sudah muncul nih lagu-lagunya. Nah nanti barangkali nanti Restu mau nyanyi anime gitu ya, atau mau memperagakan anime bisa jadi. Oke, nggak mau katanya Restu. Oke, baik. Nah terima kasih. Ini lanjutkan lagi. Kan nggak kerasa tuh ya. Kan perkuliahan Ibu sampai 8.40 nih. Nah siapa yang belum memperkenalkan diri? Nia. Oke, yang solid itu silakan Nia. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nema Linda. Asal saya dari Padalarang, sekarang tinggal di asrama. Nia, ini mukanya Ibu mau cuma lihat kerudungnya sebelah. Oke, nah. Kenapa ini nggak kelihatan mukanya? Oke, nah gitu. Ada ini mah cuma sepeteng, jadi cuma setengahnya nih. Jadi kalau Ibu ketemu di jalan, bingung, Ibu jadi nggak tahu Nia. Ya, kenapa Nia? Coba cerita dulu ke Ibu. Awalnya sih saya tuh di SMK jurusan RPL. Pilihan pertama tuh mau masuk ke Tekom. Pilihan keduanya RPL. Nah, yang keterimanya di RPL, Bu. Oke, bukan. Ini dulu, Nak. Kenapa layarnya nggak full? Ada apa? Kenapa? Bagaimana? Nih tuh kayak Boya nih. Oh, tinggal itu. Layarnya full. No, Mahesa juga layarnya full. Ini nih ya kenapa? Nah, aduh, ya so. Aduh, kalau perkenalan diri apa sih kalau setengahnya? Tuh Ibu nggak kelihatan nih. So kameranya digeser jadi ke tengah. Bahaya. Kalau nggak geser ke tengah nanti Ibu suruh nyanyi gimana coba? Oke. Apa memang ada mantannya di sini? Nggak ada. Oke. Ini kenapa malu-malu? Ini cuma setengahnya nih. Coba. Terutama tadi ngobrol sama Ibu, jadi nggak kelihatan nih. Oke, geser dulu nih. Nah, gitu kan terlihat cantiknya sebetulnya. Ya. Oke. Nah, jadi PR-nya nih harus percaya diri. Kamu tuh cantik sebetulnya. Nah, jadi tinggal percaya diri dulu. Baya aja tinggal Baya, Mahesa, Daniel oke tibalik oke full nih ya. Oke, Daniel aja Ibu lihatnya sampai miring-miring karena wilayahnya itu miring. Nah, Restu ada Nia. Oke, Nia asli mana Nia? Asli Padalarang, Bu. Oke, asli Padalarang. Apa nih ciri khas di Padalarang? Mungkin kupat tahu sih, Bu. Oke, jadi kupat tahu ya yang dipikiran Nia. Oke, baik. Oke, baik Nia. Lanjut, siapa lagi yang memperkenalkan diri? Deki. Oke, silakan.
Baik Bu, perkenalkan nama saya Deksi Mardawibawa. Saya lahir di Bandung dan tinggal di Cibiru Hilir. Cibiru Hilir? Ya Bu, jadi dekat sama kampus. Terus alasan saya masuk UPI itu karena emang saya suka dengan jurusannya. Dan lagi itu Bu, jarak dengan kampus. Lebih dekat ya? Ya. Makanan khasnya apa, Dek? Untuk makanan khasnya surabi Bu. Oke, makanannya Apalagi surabi Banjaran Bu. Oke. Surabi Banjaran. Ya. Curiga sambil apa ya ke Banjaran tehnya Deksi mah. Oke, baik. Terima kasih Deksi ya. Oke, Deksi Ya, harap Bu, terima kasih Bu. lanjut nih, Mufti Ardi silakan. Kan Bu, nama saya Mufti Ardi, asal dari Cikancung Bu. Cikancung. Iya. Oh, Cikancung itu daerah mana? Sebelum Majalaya Bu, dekat Majalaya. Oke, orang Cikancung, Majalaya. Oke, makanan khasnya apa? Makanan khas Majalaya apa? Paling galendo Bu, galendo. Oh, galendo. Oke, jadi masih ayat galendonya. Oke, baik. Terima kasih Mufti nih. Sahrul, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan, asal dari Bandung, lebih tepatnya di Katapang, di Kopo, Bu. Oke, orang Kopo ya. Bolak-balik berarti Kopo Cibiru ya. Ya, Bu, bolak-balik. Oke, baik. Makanan khas Katapang apa? Mungkin Batagor, Bu. Oke. Batagor nih ya, yang di pikiran Sahrul adalah Batagor. Oke, lanjut. Dina Nabila, terima kasih Sahrul. Ya, terima kasih kembali, Bu. Oke, sekarang ada maraton ya. Silakan Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nabila Wiam, biasa dipanggil Nabila. Saya asli Bandung, tinggal di Cipadati, Cinunuk, dekat. Alasan saya ke UPI karena saya waktu SMK-nya kan RPL. Nah, kebetulan di UPI juga ada jurusan RPL, jadi saya masuk ke UPI Cibiru jurusan. Oke, baik. Makanan khasnya apa, Din? Ranginang mungkin ya Bu, soalnya nenek saya suka bikin ranginang. Oke, baik. Jadi mindset pemikiran itu adalah ranginang ya. Oke, baik. Makasih Dina. Lanjut Cinta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinta Despinan Bersaliha, biasa dipanggil Kinta. Saya dari kota Cimahi, Bu. Oke, aslinya dari Cimahi. Makanan khasnya apa? Kalau di Cimahi itu terkenalnya tuh cireng, Bu. Cireng gitu. Oke, terkenalnya cireng. Iya. Oke, baik. Makasih Kinta. Pina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Nurulizati, asli dari Cipaku, Paseh, Bu, Majalaya. Oke, dari Paseh Majalaya, Bu Pin, cina ya. Nah, apakah Pina itu sudah menjadi bu guru? Belum, Ibu. Belum. Jadi Hilman aja bilang Bu Pin katanya. Oke, baik. Pina ya, makanan khasnya apa, Nak? Mungkin borondong, Bu. Oke, borondong garing, borondong berarti ya. Ya. Asal jangan berondong aja. Oke, Pina, baik, makasih. Oh, Pina nih yang selalu dengan Ibu ini ya. Pin, mohon direkap kehadiran setiap ini ya, setiap pertemuan ya. Siap, Bu. Oke, lanjut Gilang. Gilang, silakan. Boleh, Hilman, silakan. Gilang, perkenalkan diri dulu, Nak. Halo, Gilang Kiroman Mahbum. Oke, Kiroman tadi Ibu lihat aja, kayaknya lagi banyak pikiran nih Kiroman ya. Kiroman,
Dari mana? Silakan perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiroman Mahmud Maulana. Asal saya dari Cinunuk, Permata Biru, Bu. Oke, orang Cinunuk ya. Pikirkan makanan yang dipikirkan Kiroman apa? Kalau makanan yang di sekitar Cibiru tuh paling ayam crispy sih, Bu. Oh, ayam crispy. Kayaknya kebiasaannya jual ayam crispy ya, Kiroman ya. Betul, Bu. Oke, baik. Terima kasih Kiroman. Lanjut, sama-sama. Gilang Rizky. Gilang Rizky gimana? Maaf Bu, tadi kepencet keluar. Oke, gak apa-apa. Kenapa bisa kepencet nih Gilang nih? Belum sarapan ya. Mau memperkenalkan diri malah dipencet. Silakan Gilang. Nama saya Gilang Rizky Pratama, asal dari Bandung asli Bu, Cicahem. Kalau makanan ini apa ya, paling kupat Bu, bala-bala Bu. Oke, Bu. Jadi pagi-pagi itu udah bala-bala ya. Oh iya Bu. Oke, makasih Gilang ya. Oke, lanjut Mirza Arya, silakan Mirza. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mirza Arya Hadiansah, asal Bandung, Sukajadi. Oke, orang Sukajadi ya Mirza ya. Ya. Oke, makanan yang dipikirkan apa Mirza? Siomay. Oke, siomay ya. Oke, baik, makasih Mirza. Lanjut Muhammad Zaki. Izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Muhammad Zaki Putra Darmawan, asal dari Cimahi Bu. Oke, asalnya dari Cimahi ya. Apa yang dipikirkan? Paling apa ya Bu? Kayaknya dari Cirende aja Bu, dari Kampung Adat Cirende. Paling nasi singkong Ibu. Oke, nasi singkong ya. Oke, ini Jaki pemikirannya itu adalah nasi singkong. Dipanggil katanya gitu. Nah, lanjut Muhammad Dafa, silakan. Halo Muhammad Dafa. Ini kayaknya nge-lag ya Muhammad Dafa ya. Halo, kedengaran Bu? Ada kedengaran? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Yasar Abdillah, asal Bandung, Cibiru Wetan. Kayak ada orang Cibiru ya. Oke, Dapak mau berarti orang dekat nih. Cibiru apa yang dipikirkan oleh Dapak? Martabak Bu. Oke, martabak katanya. Karena yang dekat rumah martabak curiga ya. Oke, lanjut Roy Subagya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roy Subagya Santoso. Saya dari Jakarta. Ya orang Jakarta ya Roy ya. Yang dipikirkan apa Roy? Soto Betawi Bu. Oke, soto Betawi mantap ya. Oke, sudah semua? Mungkin ada beberapa yang belum ya, tapi nanti kalau kita ketemu luring, nanti kita bisa bersama-sama. Silahkan bisa aktifkan kameranya masing-masing. Para mahasiswa dan mahasiswi yang sangat luar biasa, perkenalan awal yang menurut Ibu ini Ibu sangat antusias sekali ya, sangat senang sekali, terutama mungkin nanti kalau kegiatan luring itu lebih indah dan lebih hangat. Kenapa Ibu ingin mendengarkan dulu perkenalan diri biar Ibu tuh lebih mengetahui kalian itu di mana nih kondisinya. Kenapa makanan? Karena ini pagi-pagi jadi pasti mindset kalian itu makanan apa nih yang dipikirkan. Nah, terima kasih tadi ada ini ya Papa Ale dan sama Baya nih yang sudah bernyanyi untuk kita semua untuk semangat 45. Nah, berkaitan dengan untuk perkuliahan itu berkaitan dengan pendidikan Pancasila. Nah, apa sih pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila itu merupakan mata kuliah umum ya, yang masuknya itu adalah wajib. Dan itu semua mahasiswa pun harus mengikutinya.
Nah, pendidikan Pancasila itu ada 5 sila yang memang 5 sila itu harus diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh kalian sendiri. Nah, apa sih sebetulnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Nah, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu adalah sebagai suatu program pendidikan yang diterapkan khususnya di perguruan tinggi di Indonesia dan diterapkan juga di UPI Kampus Cibiru yang memang memiliki tujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, program ini berkaitan dengan pendidikan Pancasila itu diwajibkan itu untuk diterapkan semua perguruan tinggi. Maka disebut juga sebagai mata kuliah wajib. Nah, kenapa? Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa tentang Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada intinya pendidikan Pancasila itu memiliki suatu urgensi. Nah, urgensinya adalah untuk memastikan bahwa kalian sebagai mahasiswa itu bisa saling memahami, bisa saling menghormati nilai-nilai dasar negara Indonesia. Nah, pada hakikatnya Pancasila itu adalah dasar negara yang menjadi landasan dalam pembentukan sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Nah, ya, sehingga penting untuk diakui dan memang betul dihormati oleh warga negara. Warga negara itu termasuk siapa? Yaitu termasuk kalian sendiri. Nah, selain itu, pendidikan Pancasila itu bertujuan untuk menanamkan sikap patriotik, sikap toleransi, dan kesadaran akan hak asasi manusia atau kita sebut sebagai human rights. Nah, pada diri siapa? Pada diri kalian sendiri. Nah, ini maka penting kalau pendidikan Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekilas ada 6 peran pendidikan Pancasila dalam membina mahasiswa. Di antaranya itu adalah menanamkan nilai-nilai dasar negara. Nah, berkaitan dengan menanamkan nilai dasar negara, di sini pendidikan Pancasila itu harus membantu mahasiswa untuk memahami, untuk menghormati nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila. Nah, yang kedua, meningkatkan sikap toleransi. Nah, dalam pendidikan Pancasila itu mengajarkan tentang toleransi, tentang persatuan dan kesatuan, dan belajar untuk menghormati perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan adat istiadat, perbedaan suku, perbedaan agama, dan perbedaan kelompok. Dan Ibu lihat di Prodi RPL ini, ketika pertemuan awal ini kalian sudah bersatu, sudah bersama-sama, dan sudah tahu perbedaannya seperti apa. Tapi dalam perbedaan itu bukan suatu kesenjangan, tapi suatu persatuan yang sangat luar biasa. Nah, yang ketiga itu adalah membentuk karakter. Nah, karakter di sini jelas. Nah, dalam nilai-nilai Pancasila itu ada sikap-sikap yang memang harus diinternalisasi. Salah satunya ada nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Nah, bagaimana nih kalian bisa menyelesaikan? Tadi kan dari RPL awalnya itu yang salah pencet, awalnya yang memang tidak lolos di pilihan awal, tetapi hakikatnya itu sudah jalan yang terbaik oleh kalian, maka kalian harus bekerja keras. Mari kita selesaikan perkuliahannya sampai akhir. Nah, yang keempat itu mengembangkan rasa nasionalisme. Ketika kita berbicara tentang rasa nasionalisme, berarti harus kalian itu menjadi warga negara yang memang kuat, memiliki kesadaran akan sejarah dan budaya Indonesia. Nah, mungkin nanti Ibu akan tanya nih, siapa yang tahu tentang filosofi dari Indonesia, misalkan kebudayaannya, sejarahnya, dan sebagainya. Nah, yang kelima itu menanamkan kesadaran akan hak asasi manusia. Nah, berkaitan dengan akan hak asasi manusia atau human right itu betul-betul kita menanamkan kesadaran yang merupakan salah satu prinsip dari Pancasila menjadi pembela hak-hak manusia. Dan yang keenam itu mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, pemimpin yang baik itu adalah mempersiapkan kalian menjadi seseorang yang baik dan dapat dipercaya. Nah, ketika memang tadi nih di sini Ibu melihat banyak yang memang sebagai seseorang yang menjadi leader. Nah, leader itu nanti mudah-mudahan akan menjadi pimpin masa depan yang sangat luar biasa. Nah, di sini para mahasiswa di sini tepat pukul 8.20
Nah, di 20 selanjutnya, nah ini, kalau perkuliahan dengan Ibu itu sifatnya santai ya. Jadi tidak padat semuanya materi, jadi kita ada selingi dulu, lalu ada hal yang memang kalian bisa jelaskan. Nah, agar memang perkuliahan ini menantang dan memang mengaktifkan kalian, nah di sini kalian akan disajikan pada pembelajaran proyek yang berhubungan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu coba akan masukkan. Oke. Ini ada Ibu simpan di chat ya. Oke. Nah, itu sudah ada di chat. Ya udah masuk belum? Silakan setiap mahasiswa itu boleh ditulis tangan, boleh diketik, boleh. Tidak dikumpulkan hari ini, tapi 20 menit sekarang ini kalian bisa explore gitu, bisa cari-cari berkaitan dengan tema yang ada di sini. Nah, kalian di minggu depan Ibu coba tanya. Jadi sebelum Ibu memberikan materi, Ibu ingin tanya terlebih dahulu apa nih yang sudah kalian ketahui. Jadi kalian lebih mencari sendiri. Yang pertama, mempromosikan prinsip kebinekaan. Nah, dengan proyek ini nantinya kalian para mahasiswa menyusun program kampanye toleransi di lingkungan kampus atau masyarakat sekitar yang mempromosikan prinsip kebinekaan dalam Pancasila. Nah, berarti kalau sekarang itu kan sifatnya individu dulu, belum kelompok. Nah, silakan siapa yang memilih tentang prinsip kebinekaan. Ini masalah kebinekaan di negara Indonesia itu seperti apa? Oh, ternyata belum, ternyata sudah, dan lain sebagainya. Yang kedua, temanya itu adalah pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Nah, kira-kira apa nih? Apakah penerapan nilai Pancasila itu seperti apa? Wah, ternyata misalkan dapat ketika misalkan ngobrol, wawancara orang tua dan lain-lain, ternyata nilai-nilai Pancasila itu belum diterapkan dengan baik. Nah, dengan proyek ini nantinya setelah sekarang individu, nanti di minggu depan itu sifatnya kelompok ya, nanti Ibu bentuk lagi. Nah, ada sistemnya itu adalah proyek. Nah, yang ketiga, penerapan, ini Ibu tidak, ini apa sih namanya, nggak bisa chatnya, nggak bisa masuk semua ternyata. Ini ya, yang pertama mempromosikan prinsip kebinekaan, bisa dicatat juga ya, tentang kebinekaan. Yang kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Nah, silakan kalau mau yang milih tema yang kedua boleh. Yang tema ketiga, Pancasila dalam kebijakan publik. Nah, Pancasila itu sudah ada, kebijakan sudah ada, apakah sudah sesuai dengan kebijakan atau belum? Yang keempat, karakter nasionalisme. Nah, karakter nasionalisme kalian bisa pelajari lagi, apakah memang generasi muda saat ini memiliki karakter atau nasionalisme yang sangat luar biasa, atau sudah luntur nasionalismenya. Silakan, ada 4 tema, silakan kalian bisa milih dari keempat tema tersebut. Nah, bisa kalian internalisasi dalam kehidupan atau faktanya seperti apa. 20 menit selanjutnya silakan kalian pelajari sendiri dan boleh memilih satu tema. Nah, minggu depan Ibu akan tanya satu-satu. Nah, itulah perkuliahan bersama Ibu, tidak full semuanya pematerian, tapi ada kalian sifatnya project. Jadi kalian mengeksplor sendiri atau mencari sendiri berkaitan dengan bahan-bahan. Nanti ada kegiatan penyamaan persepsi. Nah, di minggu depan. Nah, barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Wah, sudah paham semua ya. Baik. Nah, silakan bisa sambil sarapan, bisa sambil santai sambil menunggu perkuliahan yang lainnya. Namun nanti Ibu tunggu nih, kira-kira kapan tepatnya perkuliahan bersama Ibu. Namun mohon maaf untuk pukul 7 kemungkinan Ibu masih belum bisa ya kalau perkuliahan pukul 7. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu lupa nih, Ibu belum memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, Ibu dengan Ibu Dini Anggreni Dewi, kalau aslinya dari Tasikmalaya, sekarang tinggal di Bandung.
standby-nya dari tahun 2017, rumahnya di Komplek Geria Bandung Indah, tepatnya di Blok C23 nomor 15. Nah, latar pendidikannya S1 Pendidikan Kewarganegaraan, lalu S2-nya Pendidikan Kewarganegaraan, S3-nya Pendidikan Kewarganegaraan, dan Ibu pun sudah menempuh S2 Ilmu Hukum. Nah, jadi Ibu itu kuliahnya tidak berhenti dari S1 langsung S2, S3, lalu ngambil S2 lagi. Nah, jadi semoga kalian nih dari tadi ya, dari SMK lalu S1 RPL, ya mudah-mudahan S2 S3 langsung dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih ya Ibu, izin ya. Banyak Ibu. Mohon. Terima kasih Bu.